Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anda solih-solihah sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Masya Allah. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, dan dalam keadaan yang berbahagia walaupun harus belajar dari rumah. Baik, hari ini untuk tematik salah satu pembelajarannya adalah kita akan belajar tentang pengamalan sila pertama Pancasila. Itu ada di tema 1, subtema 1 di buku tematik kita, buku tematik kelas 3 SD. Tujuan pembelajarannya yang pertama, memahami makna simbol-simbol sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menceritakan pengalaman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyebutkan arti penting dari bersyukur. Nah, sebelumnya Ustaz mau tanya nih kepada anda sekalian, sudahkah kalian bersyukur hari ini? Sudahkah kita bersyukur hari ini? Bersyukur untuk kesehatan yang diberikan, bersyukur untuk kesempatan belajar yang diberikan, bersyukur untuk segala macam yang Allah berikan pada kita hari ini. Sudah? Kalian tahu gak sih apa yang dimaksud dengan bersyukur? Ada yang tahu? Mari Ustadz bantu jelaskan. Bersyukur adalah perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menerima segala apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, tabah dan sabar. Jadi bersyukur itu perbuatan untuk berterima kasih kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menambahkan kenikmatan kepada kita apabila kita mau bersyukur. Jadi dalam Al-Qur'an itu disebutkan kalau kita mau bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kita nggak mau bersyukur, na'udzubillah min dzalik, maka azab Allah sangatlah pedih. Jadi kalau kita nggak bersyukur, kita diingatkan bahwa azab Allah sangat pedih. Masih tidak mau bersyukur dengan segitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita hari ini, masih tidak ingin bersyukur? Mudah-mudahan semua menjadi anak yang pandai bersyukur. Nah, semua makhluk hidup yang ada di dunia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua keragaman yang ada, perbedaan yang ada merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang tentu wajib pula kita syukuri. Nah, bersyukur dengan segala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ada yang masih ingat bunyi sila pertama Pancasila? Pancasila 1. Ada yang tahu? Oke, Ustadz bantu ingat-ingat. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya adalah bintang, dia berada di tengah-tengah Garuda Pancasila. Nah, pengamalan sila pertama Pancasila itu yang pertama bisa diwujudkan dalam bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa artinya kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Yang ketiga, jujur dalam perkataan dan perbuatan karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Yang keempat, hidup rukun dengan sesama. Karena kita semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam perbedaan, dengan segala macam persamaan. Maka hidup rukun adalah menjadi suatu hal yang perlu kita lakukan. Yang kelima, rajin beribadah. Karena kita yakin bahwa kita merupakan makhluk Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, tidak mengganggu orang lain beribadah. Yang ketujuh, menuntut ilmu agama. Nah, bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila yang wajib kita praktikkan setiap hari. Jadi nggak ada kata libur untuk bersyukur. Sekali lagi apa? Nggak ada kata libur untuk bersyukur. Jadi bersyukur itu nggak ada liburnya. Kita harus terus bersyukur. Karena nikmat Allah itu banyak sekali. Nah, terus bagaimana ya cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Mari Ustadz
Tuh, jelaskan. Cara mensyukuri nikmat Allah yang pertama pasti kita mengucapkan kalimat syukur, yaitu alhamdulillah. Yang selanjutnya menjaga kesehatan tubuh, menjaga pola makan, berolahraga, istirahat yang cukup. Karena kesehatan tubuh kita ini yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaganya adalah salah satu kewajiban, adalah salah satu keharusan yang kita lakukan untuk tubuh kita. Selanjutnya berbuat baik kepada seluruh makhluk hidup. Karena itu tadi, kita mampu berjalan, kita mampu berlari, kita mampu melompat, kita mampu melihat, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka menggunakannya untuk berbuat baik, menggunakannya untuk hal-hal baik adalah kewajiban pula untuk kita. Yang ketiga, menghargai kemampuan teman. Nah, itu tadi seperti yang Ustadz sampaikan, bahwa kemampuan itu ada di dalam diri kita karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh mengejek teman yang dirasa belum mempunyai kemampuan yang sama dengan kita. Yang keempat, menghargai agama orang lain. Yang kelima, menjaga kebersihan makanan. Terus kenapa ya kok kita harus menjaga kebersihan makanan dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, karena menjaga kebersihan makanan merupakan salah satu cara bersyukur kepada Allah yang telah menciptakan kita dengan sangat sempurna. Allah pula yang menciptakan tumbuhan, Allah pula yang menciptakan hewan-hewan sebagai bahan makanan untuk kita, untuk manusia. Maka menjaga kebersihannya merupakan salah satu bentuk untuk menjaga kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa menjaga kebersihan makanan itu merupakan salah satu cara bersyukur agar kita bisa terhindar dari keburukan-keburukan makanan yang tidak baik yang masuk ke dalam tubuh kita. Kegiatan makan dan minum yang biasa kita lakukan tiap hari ternyata ada aturannya. Semuanya ada aturannya. Jadi ada aturan sebelum makan, ada aturan saat makan, dan aturan sesudah makan. Seperti yang Allah perintahkan bahwa kita diperintahkan untuk makanan yang halal dan thayyib. Karena makanan yang halal, yang baik, yang sehat akan membawa pengaruh yang baik untuk tubuh kita. Sedangkan makanan yang buruk, yang haram, yang tidak baik untuk kesehatan juga akan membawa dampak yang buruk pada tubuh kita. Nah, terus bagaimana sih aturannya saat untuk sebelum makan? Yang pertama, kita menutup makanan supaya tidak dihinggapi lalat ataupun hal-hal yang bisa merusak makanan tersebut. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, berdoa. Sekali lagi, karena yang bisa kita makan, yang bisa kita temui untuk makanan pada hari itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa atas keberkahan makanan kita merupakan salah satu hal yang perlu kita lakukan. Nah, saat makan apa ya? Yang pertama, makan dengan tangan kanan. Karena yang makan dengan tangan kiri itu adalah setan. Jadi kalau kita makan dengan tangan kiri, kita maka sama dengan setan. Karena setan juga makan dengan tangan kiri. Yang kedua, makan tidak sambil bicara. Nah, yang ketiga, makan tidak sambil berdiri. Seperti hadis yang sudah Ananda hafalkan, la yasrobana ahadukum qa'im. Yang keempat, menghabiskan makanan. Jadi tidak mubazir. Karena sekali lagi mubazir itu adalah perbuatannya setan. Di sini ada yang mau memiliki perbuatan seperti perbuatan setan? Sepertinya nggak ada. Yang kelima, makan tidak berlebihan. Terus selanjutnya aturan sesudah makan. Yang selanjutnya berdoa, kita bersyukur kepada Allah atas makanan yang sudah kita makan, kita mengharapkan keberkahan dari makanan tersebut. Yang kedua, mencuci tangan kita pakai sabun untuk menjaga kebersihan ya. Yang ketiga, merapikan tempat makan. Kesimpulannya, bersyukur merupakan salah satu pengamalan sila pertama Pancasila yang wajib dipraktikkan setiap hari. Karena bersyukur itu salah satu bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.